Halo semuanya, hari ini hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 jam 10.11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan video ini kita akan membahas tentang setup yang tadi malam, dimulai dari NZD USD. Oke, NZD USD saya menunggu breakout tapi nggak ada breakout. Ini kalau diturunkan ke 1 jam malah lebih berantakan lagi. Ini lebih berantakan lagi. Tapi tidak ada breakout di sini. Di 2 jam lebih kelihatan. Di 4 jam lebih kelihatan lagi. Kalau ini nggak ada breakout seperti ini. Tuh, nggak ada breakout. Jadi kalau nggak ada breakout ya nggak trading. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya tetap nunggu breakout. Kalau hari Senin ada breakout, saya tetap melanjutkan plan ini. Tetapi kayaknya kok saya jadi ragu juga untuk beli ya. Kalau melihat marketnya seperti ini malah cenderung flag. Seperti ini, shred, kemudian seperti ini, nanti dia begini-begini, nanti ada yang tembus, pullback, masuk, dan sell. Seperti itu sepertinya, walaupun apa saja bisa terjadi di market ya, saya nggak tahu juga. Nah, kalau dia benar ini sebuah flag dan dia tembus ke bawah, saya akan masuk sebagai seller. Ini ke sini sekitar 1500 poin. Oke, jadi kalau ini flag berarti kira-kira ini segini 1500 poin. Oke, 1500 poin kira-kira segini. Walaupun kita punya ruang di bawah itu sampai 61950. Jadi penghalang pertama kita di 63450, penghalang berikutnya ada di 61950. Tapi kalau kita mau ambil equal ini 1500, maka ke bawah 1500 juga cukup. Tetapi ini harus breakout dulu supaya kita bisa ngunci atasnya sebagai area stop loss. Ini breakout masuk di pullback dan kita jual. Kalau ini breakout baru kita bisa taruh stop loss di area atasnya. Begitu. Itu untuk NZD USD ya. Nah, lanjut AUD USD. AUD USD juga sama. Tadi malam kan rencana saya kalau dia ada pullback ke sini, saya akan tarik ke atas. Saya akan masuk sebagai buyer. Tetapi melihat saudaranya NZD USD yang seperti ini, saya juga jadi ragu tentang rencana buy ini. Saya sudah ada posisi beli, tetapi entahlah. Kalau ini benar breakout ke bawah, berarti dia turun dan ini harusnya juga turun. Tetapi kalau ini mau sell, ininya harus rusak dulu. Invalidationnya harus tembus dulu. Kalau invalidationnya tembus, baru kita bisa bicara tentang jual. Kita bisa bicara tentang bearish. Tetapi sepertinya ini yang lebih valid. Lihat momentumnya ya, harusnya kalau ada seperti ini dia harusnya sudah breakout dan ke atas. Tetapi melihat faktanya bahwa dia range, sepertinya momentum ke atas sudah nggak valid. Jadi kalau ini turun, maka posisi buy di sini saya akan cut loss dan saya akan menunggu ini rusak dulu, invalidationnya tembus dulu, baru saya akan cari sesuatu untuk tempat jual. Kalau jual, kita punya area pertahanan pertama di 69900, selanjutnya di 69050. Saya nggak tahu market akan sampai mana, tetapi kalau ini benar flag, seharusnya di sini ada pattern. Ini kalau di breakdown ke bawah,
Ini bisa di channel nggak ya? Ini sepertinya oke. Oke, mungkin ini bisa dijadikan acuan seperti ini, ini tembus, cari pullback dan sell. Mungkin skenarionya akan seperti itu, mungkin loh. Satu jam seperti ini, 2 jam. Oke, 2 jam ini juga rapi. 4 jam harusnya belum ada apa-apa, masih terlalu pendek. Oke. Kembali lagi, jadi kalau NZD USD nggak jadi buy dan dia bearish, kemungkinan ini adalah flag. Kemudian AUD USD kemungkinan patternnya seperti ini. Jadi kalau ini beneran sell, kita cari breakout ini dulu, breakout channel ini dulu, breakout, kemudian cari pullback, baru kita masuk sebagai seller. Itu NZD USD dan AUD USD. Selanjutnya gold. Nah, berhubung faktor yang menggerakkan marketnya itu USD, dan melihat teman-temannya yang pairnya USD seperti itu, maka kemungkinan ini juga akan ikutan jual. Yang jelas tadi malam saya nggak ada posisi karena market nggak berbalik ke sini, nggak mendekati stop loss, jadi saya nggak buka posisi, dan sekarang dia seperti ini. Cuman kalau memang seperti itu, maka ini saya hapus dulu ya. Nah, skenario yang mungkin terjadi, ini adalah channel. Oke, ini channel ya. 1 jam. Kalau 2 jam masih rapi. Oke, 2 jam masih rapi. Oke. Kemungkinan ini channel, dan kalau jual maka kita nunggu breakout channel ini. Kita nunggu dia breakout entah di mana, cari pullbacknya dan jual. Kalau dia jual, maka kita punya halangan di 1851 369, kemudian 1828 563. Selanjutnya ada enggak? Oh, enggak ada. Jadi halangan kita untuk sementara ini yang bisa saya lihat adalah dua itu, 1851 369 dan 1828 563. Atau skenario lainnya yang mungkin terjadi adalah dia naik ke sini, karena saya ngelihat sesuatu di sini. Ini oh, ada kecil di sini, ada di sini, kemudian ada ini, ada ini. Nah, kalau saya ambil garis seperti ini, kira-kira begini ya, ini plus minus ya, nggak pernah persis kok, kira-kira segini. Oh, berarti yang ini enggak nih, lebih kuat yang ini. Saya punya 1, 2, ini 3, ini dihitung juga, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, skenario yang mungkin selanjutnya terjadi adalah dia naik dan kemudian membentuk sesuatu di sini, entah itu apa, entah divergent atau entah itu sebuah pattern. Pokoknya sesuatu yang menguatkan bahwa garis biru ini adalah resisten. Kalau itu terjadi, maka saya akan cari posisi jual dan saya akan jual ke sini. Mungkin ke 1851 369 atau mungkin ke yang paling bawah 1828 563 mungkin ya. Kemudian pound Audi kalau ini benar head and shoulder walaupun inverse, maka seharusnya bahu kiri dan kanannya itu seimbang. Dan ini kalau menurut saya ini enggak
seimbang. Kalau bahu dan kiri dan kanannya itu seimbang, harusnya di sini sudah breakout. Ini cuma segini, ini harusnya cuma segini, dan dia breakout di sini. Breakout di sini, cari pullback, kemudian beli. Jadi saya juga nggak tahu dengan rencana pound Audi ini, kemungkinan sih nggak valid, atau nggak tahu ya, apapun bisa terjadi di market ya. Jadi kalau Anda trading ini, pastikan bahwa analisa Anda sendiri juga mendukung rencana ini. Oke, untuk pound Audi seperti itu. Saya rekap lagi, NZD USD saya masih menunggu breakout ke atas. Kalau market breakout ke atas, maka rencana buy-nya masih tetap bisa dijalankan. Tetapi kemungkinan kayaknya kok udah nggak buy lagi. Jadi ada kemungkinan dia turun. Kalau turun, sudah saya jabarkan tadi, kita nunggu breakout, cari pullback untuk masuk dan jual. Saudaranya pun sama, Audi USD juga rencananya sama. Kalau ini kemungkinan patternnya adalah flag, kemungkinan ini patternnya seperti ini. Saya lupa apa namanya, tapi inilah. Dia kalau mau sell, kita nunggu breakout ke bawah, cari pullback, kemudian entry dan jual. Kemudian XAU USD, kalau memang ini akan menahan sebagai resisten, maka seharusnya channel ini breakout, kita cari pullback untuk masuk dan jual, atau dia naik dulu dan di sini ada sesuatu untuk memperkuat bahwa ini adalah sebuah resisten. Entah itu sebuah pattern, entah itu divergent. Saya nggak tahu, nanti Senin kita lihat sama-sama. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa baca disclaimer-nya. Ini adalah pendapat pribadi, bukan sebuah nasihat finansial, dan jangan lupa bahwa forex itu bisnis yang sangat berisiko. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda, jadi pastikan Anda memiliki pengetahuan yang cukup seputar dunia trading. Saya Bian Forex, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.